Halo teman-teman kelas 3C, apa kabar? Ibu Dewi harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan selalu gembira ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, teman-teman, kita masih belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengamati gambar. Kali ini kita akan mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita, di sekitar rumahmu. Nah, kali ini Bu Dewi ada di sekolah. Nah, makhluk hidup apa saja yang ada di sekolah? Makhluk hidup kemarin ada apa saja? Ada 3 loh ya. Ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Betul, ada manusia, ada binatang, dan ada tumbuhan atau tanaman. Nah, kali ini karena Budi di sekolah, otomatis banyak tanaman yang ada di sekolah. Kita lihat ya, teman-teman. Teman-teman sudah lihat ya, salah satu pohon yang paling banyak di sekolah kita yaitu pohon pisang. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, Bu Dewi akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di pohon pisang. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas. Bertunas itu artinya muncul pohon kecil dari pohon pisang yang sudah besar. Contohnya ini. Ini. Nah, ini kan pohon yang muncul dari bawah. Jadi ini disebut dengan cara bertunas. Nah, pohon pisang bertumbuh menjadi tinggi. Ini yang kecil dan ini yang tinggi ya. Nah, dia bertumbuh menjadi tinggi dan besar dan lebar ya daunnya ya. Kemudian akhirnya berbuah. Mana ya buahnya ya? Oh, itu tidak terlalu kelihatan. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu ya buahnya ya, buah pisang. Nah, teman-teman, pohon pisang pun memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang pohon pisang perlukan berada di dalam tanah. Nah, dia mendapatkan makanan dan minuman dari dalam tanah dengan cara kita siram. Kemudian mereka mengambil sari-sari makanan dari dalam tanah, vitamin dan mineralnya dari dalam tanah. Lalu, tadi kan kita sudah tumbuh, kemudian berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, dan tumbuhan juga bergerak. Meskipun tidak kelihatan teman-teman, tumbuhan akan bergerak menuju ke cahaya matahari, peka terhadap rangsang. Nah, coba teman-teman perhatikan, dia lari ke arah matahari. Dia tidak akan turun ke bawah tapi lari ke arah matahari ya. Nah, contohnya daunnya menuju ke matahari. Tuh, yang di sana juga. Nah, lalu teman-teman, itu juga termasuk ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Yang belum Bu Dewi sebutkan apalagi berarti. Tadi dia sudah bergerak, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Yang terakhir, cara bernafasnya. Karena sebenarnya tumbuhan itu bernafas melalui stomata atau mulut daun. Dia ada di sini tapi tidak bisa Bu Dewi. Kita tidak bisa lihat ya. Dia harus dilihat pakai benda namanya mikroskop. Disebut mulut daun. Nah, mulut daun ada di daun ini, di atas daun ini. Nah, kita tidak bisa lihat. Nah, tumbuhan bernafas menggunakan mulut daun. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Dewi ya. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan pilih salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar teman-teman. Boleh manusia, boleh hewan, boleh tumbuhan. Kemudian tulis ciri-ciri makhluk hidupnya seperti yang Bu Dewi jelaskan tadi. Lalu jangan lupa digambar ya makhluk hidupnya. Oke, sampai jumpa. Selalu sehat teman-teman, selalu semangat dalam belajar. Meskipun kita belum bertemu secara tatap muka, tapi Bu Dewi
yakin teman-teman selalu semangat belajar. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.